HTC Desire is back. Spesifikasi mumpuni, layar cerah, dan audio prima. Inilah review HTC Desire 816. HTC Desire 816 masuk ke dalam kategori phablet. Bentuknya tipis, ketebalannya hanya 0,8 cm. Dimensi layarnya pun tidak terlalu besar, yakni 5,5 inci. Hal ini membuat HTC Desire 816 masih nyaman dipegang dan dikendalikan dengan satu tangan. Baik dari depan maupun belakang, HTC Desire 816 terlihat menarik meski terbuat dari plastik. Bagian belakangnya menyatu dengan bagian depan, tidak ada bagian yang bisa dilepas. Dua buah micro SIM card GSM dan micro SD bisa ditempatkan di bagian samping. Dari depan, HTC Desire 816 terlihat menarik karena dua hal. Pertama, bezelnya tipis, sehingga menimbulkan kesan bahwa layarnya luas. Tidak ada tombol apapun karena HTC Desire 816 menggunakan on-screen button di mana 3 tombol utama ada di dalam layar dan hanya bisa diakses ketika layar menyala. Kedua, ada 16 lubang kecil di bagian atas dan bawah layar. Lubang tersebut adalah speaker stereo yang juga berfungsi sebagai aksen khusus guna mempercantik tampilannya. Tidak ketinggalan, HTC menempatkan sebuah lampu notifikasi di bagian dalam bezel layarnya. Di halaman lock screen, HTC Sense 6.0 yang digunakan HTC Desire 816 menampilkan informasi cuaca dengan icon yang cukup menarik, yaitu shortcut SMS, browser, dan kamera. Kamu juga bisa langsung mengakses Google Now dari halaman lock screen. Memasuki halaman home screen, seperti biasa, kamu bisa menambahkan shortcut aplikasi maupun widget sebanyak yang kamu mau. Yang menarik, HTC menyematkan fitur HTC Blink Feed di halaman paling kiri dari home screen. HTC Blink Feed ini berfungsi menampilkan berita dari berbagai sumber dalam bentuk thumbnail yang disertai gambar dan judul berita. Pada halaman menu, HTC menggunakan sistem geser vertikal, bukan horizontal. Jumlah ikon aplikasi di halaman ini bisa diganti dengan dua pilihan, yaitu 3x4 atau 4x5. Kamu juga bisa gunakan opsi Hide Apps untuk menyembunyikan aplikasi tertentu. HTC Sense 6 pada HTC Desire 816 hanya menyediakan 4 theme yang bisa kamu gunakan. Begitupun dengan jenis font. HTC hanya menyediakan 2 jenis font alternatif saja. Namun, kamu bisa menambah jenis font dengan cara mendownloadnya sendiri. Tampilan halaman notifikasi dan task manager pada HTC Desire 816 memakan seluruh halaman layar. Halaman ini menyajikan 12 shortcut dasar pengaturan yang letaknya bisa diubah sesuai keinginan. Prosesor dan GPU HTC Desire 816 termasuk ke dalam Android kelas menengah. Di dalamnya terdapat prosesor Snapdragon 400 quad-core 1,6 GHz serta GPU Adreno 305. Uniknya, HTC Desire 816 memiliki kapasitas RAM yang agak nanggung, yaitu 1,5 GB, bukan 2 GB. Namun setelah kami coba, ternyata kapasitas RAM tersebut sudah sangat mencukupi karena user interface HTC Sense 6 yang digunakan tidak banyak menghabiskan RAM. Bermain game menengah ke atas juga terasa nyaman menggunakan smartphone ini. Layar 5,5 inci yang digunakan HTC Desire 816 menggunakan jenis Super LCD 2 dengan resolusi 1280x720 pixel. Layar tersebut dapat menampilkan gambar dan tulisan dengan sangat halus dan bersih. Bahkan sinar matahari di siang hari pun tak mengurangi kecerahan layarnya. Selain layar jernih, speaker yang dimilikinya juga menjadi salah satu yang terbaik untuk ukuran smartphone. Speaker ini dinamakan HTC Boom Sound dan hanya ada pada smartphone seri tertentu saja. Suaranya lebih lantang dari speaker Android biasa serta dapat menampilkan detail dengan baik. Volume tertinggi tidak membuat suaranya pecah. HTC Desire 816 berhasil meraih 21.210 poin pada pengujian AnTuTu Benchmark 453. Hasil ini sedikit lebih tinggi dibanding Sony Xperia T3 yang juga menggunakan Snapdragon 400. Hal ini disebabkan karena kecepatan prosesor T3 lebih kecil, yaitu 1,4 GHz, sedangkan prosesor HTC Desire 816 berkecepatan 1,6 GHz. Dibandingkan Zenfone 6 yang menggunakan Intel Atom Z2580 dual-core 2 GHz, skor yang diraih masih sedikit tertinggal. Berikut hasil lengkapnya. Secara default, aplikasi kamera HTC Desire 816 tidak menampilkan banyak menu pengaturan. Mode kamera yang bisa dipilih secara cepat hanya 3, yaitu kamera, video, dan selfie. Untuk mengakses pengaturan kameranya, kamu bisa menekan icon 3 titik putih di sisi kiri bawah layar. Dari situ,
Kamu bisa memilih 10 mode foto, mulai dari auto, HDR, anti-shake, backlight, makro, dan yang lainnya. Sementara nilai ISO bisa dipilih mulai dari ISO 200 hingga ISO 1600. Yang membuatnya berbeda dari kebanyakan kamera Android pada umumnya, yaitu adanya opsi untuk menambah kontras, saturasi, dan ketajaman gambar sebelum memotret. Selain itu, kamu juga bisa langsung mengaplikasikan efek kamera secara real time, seperti grayscale, sepia, vintage, vignette, depth of field, dan 11 efek lainnya. Berikut adalah hasil foto di dalam dan di luar ruangan.